Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar-kabar Anda sekalian, siswa-siswa ibu yang ibu sayangi? Ibu harap kabar kalian itu pada sehat ya, tetap optimis dan tetap semangat dalam belajar. Nah, ibu tuh senang sekali karena kita dapat berkumpul untuk mengikuti proses dari layanan informasi yang nanti akan ibu berikan kepada kalian. Nah, layanan informasi ini adalah salah satu layanan yang terdapat di dalam bimbingan dan konseling. Nah, maksud dan tujuan ibu di sini tuh ingin memberikan layanan informasi itu. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, ibu akan perkenalkan nama ibu dulu. Nama ibu adalah Meli Handayani dan ibu lulusan dari S1 Sarjana Bimbingan dan Konseling dari Universitas Indraprasta PGRI. Kebetulan ibu di sini akan menjadi guru BK kalian, ya. Nah, maksud dan tujuan ibu hadir di sini untuk memberikan layanan informasi kepada kalian dengan bertema bahaya merokok, hindari rokok, dan tanamlah hidup sehat. Nah, hidup sehat tanpa rokok. Nah, udah selanjutnya ibu akan menjelaskan nih tentang layanan informasi. Di sini apakah udah ada yang tahu layanan informasi itu apa? Ya, betul. Layanan informasi adalah layanan di mana terdapat pemberian informasi-informasi penting di dalamnya nih. Jadi, ibu sebagai guru BK akan memberikan informasi penting kepada ananda-ananda sekalian agar ananda-ananda sekalian tidak keliru dalam melakukan suatu tindakan. Nah, di sini ibu itu akan memberikan layanan informasi yang berformat klasikal dengan tema hindari rokok dan tanamlah hidup sehat. Di sini ada yang sudah tahu belum rokok itu apa? Ya, betul. Rokok itu yang sangat berbahaya, yang suka dihisap-hisap, betul ya. Jadi, rokok itu adalah gulungan tembakau yang di dalamnya itu mengandung zat-zat yang berbahaya seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar, serta yang lain-lain. Nah, jika rokok ini selalu dihisap dalam jangka yang terus-menerus, jangka panjang, itu akan menyebabkan atau menimbulkan penyakit-penyakit kronis seperti kanker paru-paru, TBC, atau yang lain gitu. Jadi paru-paru tuh ada flek atau apa gitu. Nah, ibu itu ada contoh, misalkan si Adit. Adit ini adalah anak yang sangat aktif dalam merokok. Dia itu ketika dia lari olahraga, dia selalu kelelahan, dia merasa lelah, selalu mengeluh sesak di dada, dan dia sampai pernah batuk mengeluarkan darah. Dan dia itu sangat tersiksa dengan kondisi dia yang seperti itu, akan tetapi dia merasa kesulitan untuk meninggalkan rokok itu karena dia sudah kecanduan. Dan ada juga satu namanya Brandon. Brandon itu tidak pernah yang namanya merokok, sehingga dia merasa dia tidak pernah sesak, tidak pernah merasa kelelahan, dan tidak pernah batuk mengeluarkan darah. Dan dia itu selalu menanamkan hidup sehat, selalu minum susu, selalu olahraga, dan tidak pernah sama sekali menghisap rokok. Dari dua kondisi tersebut, kalian pilih yang mana? Mau ingin menjadi Brandon atau menjadi Adit yang menyedihkan? Tentu ingin menjadi Brandon, ya kan? Brandon yang dengan hidup sehat tanpa rokok dan dia tidak merasakan keluhan di bagian paru-parunya. Nah, manfaat dari layanan informasi yang ibu berikan kali ini yang dengan bertema bahaya merokok dan hindari rokok dan mulailah tanamkan hidup sehat adalah agar peserta didik ibu nih jangan sampai ada yang merokok. Harus pinter, harus selektif dalam mengambil keputusan, karena jika kita sudah merokok sekali dua kali kita akan kecanduan. Ibu harapkan peserta didik ibu nih tidak ada nih yang kecanduan rokok ya, karena rokok itu tidak baik bagi kesehatan. Kita itu harus mulai menanamkan hidup sehat tanpa rokok. Ingat, tanpa rokok kita bisa hidup sehat, tapi dengan rokok kita tidak bisa hidup sehat. Baik, selanjutnya di dalam kegiatan layanan informasi yang ibu berikan ini,
peserta didik yang Ibu sayangi ini boleh banget mengungkapkan apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya, kita ungkapkan baik-baik, dan dengan syarat kalau misalkan terdapat informasi pribadi, kita tidak boleh mengumbarnya keluar. Kita harus simpan, kita harus dengarkan hanya di lingkungan ini saja. Nah, buat teman-teman juga nih, buat peserta didik Ibu yang Ibu sayangi nih, yang lain juga jangan sampai menyebarluaskan hal-hal pribadi yang kita bicarakan di dalam layanan ini, di dalam suatu kegiatan ini keluar. Jadi cukup kita aja yang tahu ya. Dan dalam memberikan suatu pendapat, kita itu harus menghargai pendapat lain, menghargai pendapat teman-teman yang lain, menghargai pendapat kelompok lain ya. Dan di dalam menjalankan suatu kegiatan proses dari layanan bimbingan dan konseling, Ibu harap Ananda sekalian ini harus lebih semangat. Jadi harus lebih aktif bertanya, menanggapi, dan merespon ya. Dan jika ada yang ingin dibicarakan, Ibu sangat membuka Ananda sekalian untuk menanggapi dan merespon dengan sukarela, tidak tanpa ada paksaan ya. Baik, laksana layanan baik, kita mulai ke tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya itu Ibu akan memberikan arahan tentang kegiatan kita hari ini. Nah, Ibu akan memberikan satu buah video berupa bahaya dari merokok serta cara-cara dalam menanamkan hidup sehat. Nah, selanjutnya setelah Ibu tayangkan video, Ibu berharap kalian itu membentuk suatu kelompok kecil yang minimal antara 1-4 orang, dan setelah itu kalian berdiskusi tentang materi yang sudah disampaikan lewat video yang tadi ya. Nah, itu bahan diskusinya itu kalian tuh harus bertukar opini, bertukar pendapat tentang isi dari video yang Ibu tayangi di dalam sebuah kelompok kalian. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk kalian selanjutnya mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kalian. Itu tiap-tiap kelompok ya. Itu setelah kelompok atau kelompok ingin satu kelompok maju atau hanya ketua kelompoknya saja. Itu opsi kalian ya. Setelah dilaksanakannya presentasi atau pemaparan yang diberikan satu kelompok ini, kelompok lain boleh merespon, menanya atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok, tapi dengan satu syarat, kita harus menghargai pendapat dari kelompok lain dan tidak boleh menyudut pandangkan kelompok yang sedang presentasi ya. Dan setelah melaksanakan diskusi, Ibu ingin sekali per ketua kelompok itu memberikan kesimpulan dari kegiatan atau pertemuan kita hari ini. Apa manfaatnya, apa yang kalian dapatkan, dan apa yang menurut kalian penting harus ditanami dalam hidup kalian. Baik, dikarenakan Ibu sudah menjelaskan nih apa itu layanan informasi dan bagaimana kegiatan kita kali ini. Sebelum lanjut ke kegiatannya, kita harus baca doa dulu ya. Kita harus baca doa. Untuk ketua kelas boleh dipimpin baca doa ya. Oke, berdoa dimulai. Baik Ibu, sekian presentasi dari saya berupa Baik Ibu, sekian presentasi penstrukturan dari saya, Meli Handayani dengan NPM 20215.026 dari kelas R4A. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.